Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Chemistry Outsu. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai materi dan perubahannya. Nah, yang pertama kita bahas adalah perubahan fisika. Apa sih itu perubahan fisika dan kimia? Nah, perubahan fisika adalah perubahan bentuk zat tanpa menghasilkan zat baru. Contoh, misalkan kayu berubah menjadi kursi, berubah menjadi meja, berubah menjadi lemari. Nah, contoh-contoh ini merupakan salah satu contoh perubahan fisika. Kenapa? Karena pada dasarnya zat penyusun utama dari kayu, meja, dan lemari merupakan kayu, sehingga tidak ada perubahan atau tidak menghasilkan zat baru dari perubahan fisika ini. Nah, hanya terjadi perubahan bentuk saja. Nah, adakah contoh lain dari perubahan fisika yang tadi? Nah, ada. Contohnya apa? Contohnya adalah biji kopi yang sudah ditumbuk. Nah, jadi biji kopi yang sudah ditumbuk ini hanya terjadi perubahan bentuk, tapi bukan perubahan yang lain atau perubahan penyusun zatnya. Nah, jadi penyusun zatnya itu tetap kopi, hanya saja bentuknya berubah. Yang tadinya dari biji, kemudian ditumbuk berubah menjadi bubuk. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari perubahan fisika. Yang pertama, itu adalah terjadi perubahan wujud. Nah, jadi misalkan nih, pembekuan dari cair menjadi padat. Nah, hanya terjadi perubahan wujudnya saja, tetapi zat penyusunnya itu tetap sama. Kemudian ada menguap, mengembun, menyublim, dan juga pendeposisian. Nah, ini contohnya. Dari es menjadi air. Nah, atau proses pencairan. Jadi proses pencairan ini merupakan salah satu perubahan fisika. Kenapa? Karena tidak menghasilkan zat yang baru. Jadi hanya terjadi perubahan bentuk saja dari padat menjadi cair. Ciri-ciri perubahan fisika yang kedua adalah terjadinya perubahan. Nah, perubahan itu terjadi karena melarutkan zat tertentu ke dalam air sampai terbentuk campuran yang homogen yang sama sifatnya. Contohnya misalkan air dengan gula. Selanjutnya, terjadi perubahan bentuk. Misal, dari kayu menjadi pohon. Misal dari kayu menjadi meja, pohon menjadi papan kayu. Nah, selanjutnya adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu adalah perubahan bentuk zat yang menghasilkan zat yang baru. Jadi, perubahan kimia adalah kebalikan dari perubahan fisika. Contoh dari perubahan kimia ini sendiri adalah misalkan apel yang tadinya segar berubah menjadi apel yang busuk. Nah, di sini sudah terjadi atau sudah menghasilkan zat yang baru dan juga terjadi suatu reaksi yaitu reaksi pembusukan. Nah, zat penyusun di dalam apel yang masih segar dengan apel yang sudah membusuk itu berbeda, sehingga sudah menghasilkan zat yang baru, maka perubahan ini disebut dengan perubahan kimia. Atau bisa juga kita sebut apel segar itu biasanya kan rasanya manis, aromanya harum, warnanya merah segar. Nah, akan tetapi ketika sudah busuk, nah maka rasanya akan berubah menjadi tidak sedap, aromanya juga busuk, dan warnanya gelap, sehingga menghasilkan zat yang baru di sini. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa terdapat zat baru yang dihasilkan dari contoh. Contoh lainnya dari perubahan kimia adalah ketika kayu dibakar, maka akan berubah menjadi abu dan arang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa zat baru terbentuk
yaitu arang dengan abunya. Nah, karena arang mengandung karbon, yaitu tentunya berbeda dengan zat kayu. Jadi, zat-zat penyusun yang ada dalam kayu dengan zat-zat penyusun yang terdapat di dalam arang dengan abu jelas tentu berbeda, sehingga menghasilkan zat yang baru. Nah, ciri-ciri perubahan kimia yang pertama adalah terjadinya reaksi pembakaran. Nah, pembakaran ini terjadi karena adanya oksigen, dan oksigen menghasilkan abu, gas, serta panas. Oke, ciri-ciri perubahan kimia yang kedua adalah terjadinya reaksi pemanasan. Contohnya pada saat kita memasak makanan. Adapun contoh yang lebih signifikan adalah ketika kita memasak beras, maka beras akan berubah menjadi nasi. Nah, beras dengan nasi itu terjadi atau menghasilkan zat yang baru. Selanjutnya adalah perubahan terjadi karena adanya reaksi fotosintesis. Ciri-ciri perubahan kimia yang selanjutnya adalah terjadinya reaksi perkaratan. Nah, reaksi perkaratan ini adalah reaksi antara logam, air, dan oksigen. Nah, untuk menghindari karat, maka bisa kita lakukan yang pertama pengecatan, pelapisan dengan minyak, melapisi dengan plastik, melapisi dengan logam, dan dengan logam yang lain. Kemudian yang keempat, terjadinya reaksi pembusukan. Nah, reaksi pembusukan ini terjadi karena organisme mengubah materi menjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan pembusukan buah. Nah, selanjutnya adalah reaksi fermentasi. Nah, karena organisme ini mampu mengubah materi menjadi hal yang diinginkan. Jadi, berkebalikan dengan reaksi pembusukan. Kalau reaksi pembusukan tadi adalah mengubah materi menjadi hal yang tidak kita inginkan, kalau fermentasi mengubah materi menjadi hal yang diinginkan. Contoh misalkan adalah tempe, tape, yogurt. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.